Angela, sebuah panggilan membuat candaan Noah dan Angela terhenti, bahkan Jackie yang berdiri di sisi pagar pun ikut menoleh. Lucy, yang seharusnya masih berbaring di ranjang, kini justru berdiri di dekat Jackie. Wajah pria itu masih pucat, tapi sorotnya sama sekali tak berubah, selalu tajam saat menatap Angela. "Kita pulang," lanjut Lucio. Pria itu langsung berbalik untuk pergi. "Uncle," panggilan itu membuat langkah Lucio seketika terhenti, tapi dia belum menoleh. "Maaf," ucap Noah. Pria itu lebih dulu menoleh pada Angela. Sang wanita nampak mengangguk dengan kedipan mata lambat. Baru setelahnya Noah bergerak mendekati Lucio, keluar dari pagar pendek. "Maaf karena aku sudah termakan oleh emosi," lanjut Noah setelah dia berdiri di samping Lucio. Sementara Lucio hanya membalas tatapan Noah dengan ekspresi datarnya. "Apa sangat sakit?" Noah masih mencoba mencairkan suasana. "Sekalipun ada lebih dari satu peluru yang kamu berikan, aku akan baik-baik saja," sahut Lucio. Noah tersenyum lebar. "Pamanku memang hebat." Alih-alih senang dengan pujian Noah yang biasa terlontar, kali ini Lucio justru memiringkan senyumnya tipis, kemudian kembali bergerak pergi. Kedua tangan Noah juga mengepal selepas Lucio pergi meninggalkannya, sampai tepukan di bahu membuat Noah menoleh. "Jangan bertengkar. Opa senang melihatmu," akhirnya meminta maaf pada Lucio. Jackie tersenyum hangat. Pria itu pun beralih pada Angela yang bukannya mengikuti Lucio, justru berjongkok meraih salah satu kelinci putih yang gemuk untuk dia gendong. "Kamu suka?" tanya Jackie. Angela meringis. "Suka, Pak." "Angela sangat suka kelinci, Opa," jawab Noah. "Kamu banyak tahu tentang dia." "Iya." Jackie pun kembali memandang Angela yang masih enggan meninggalkan lokasi taman kelinci. "Bawa saja, rawat dengan baik kelinci itu," ujar Jackie. Wajah Angela nampak sumringah. "Sungguh?" "Ya, bawa dua, supaya nanti mereka akan beranak pinak," sahut Jackie. Dengan senang hati Angela menurut. Dia meminta Noah untuk memilihkan kelinci yang bagus, kemudian membiarkan pelayan mengurus kandang supaya tidak sulit dibawa. Setelah urusan kelinci selesai, tidak Angela sangka kalau Lucio telah bersiap pulang. Pria itu sudah rapi dengan kemeja tanpa jas, kancing bagian atasnya dibiarkan terbuka hingga perban yang ada di dada masih terlihat mengintip. "Sarapan dulu, Lucio." Jackie mengajak Lucio untuk sarapan bersama. "Aku terburu-buru," jawab Lucio datar. "Besok-besok aku main ke mansion." Itu suara Noah. Jika biasanya Lucio akan menjawab dengan senyuman, kali ini sang paman tidak menjawab sama sekali. Dia langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan Angela masuk lebih dulu. Mobil mewah Rolls-Royce hitam itu menghempas dedaunan di permukaan jalan, meninggalkan mansion megah keluarga Volkov. "Apa kamu pikir aku tidak bisa membeli kelinci sampai kamu harus membawa milik papa?" Sebuah pertanyaan intimidasi membuat Angela memilih mengerujutkan bibirnya. "Kau ini kenapa? Hanya perkara kelinci saja. Aku tahu kamu bisa membeli perkebunan kelinci sekota New York, tapi bukan berarti menyepelekan pemberian orang lain." Angela mencoba untuk ceramah, tapi Lucio sama sekali tak merespon, memilih menyandarkan kepalanya dan memejam. Dadanya benar-benar masih terasa nyeri dan menusuk. Sementara di mansion Lucio ada seseorang yang sejak kemarin seperti sedang kebakaran jenggot. Rosabella Agatha. Dia benar-benar ingin bertemu dengan Lucio, lalu meminta penjelasan. Mau dibawa kemana hubungan ini? Tidak cukup dibuat panas karena Angela hamil dan diperbolehkan tinggal di kamar Lucio. Sekarang Lucio justru membawa Angela menginap di
dimension Jackie. Dia mondar-mandir di kamar sendirian. Kemudian langkahnya terhenti saat teringat sesuatu. Obat yang diberikan Rebecca, gumamnya. Dia pun berjalan menuju tas yang tersimpan di walk-in closet. Segera dia membukanya dan menemukan satu botol obat berwarna bening. Rebecca mengatakan kalau aku hanya perlu memberikan satu tetes obat ini. Reaksinya akan perlahan, jadi tidak mencurigakan. Bella mencoba mengingat-ingat apa saja pesan Rebecca. Dia juga menarik sebuah kertas kartu identitas milik Rebecca. Bella tak bisa memberikan kontak HP sebab semenjak menjadi tawanan Lucio, dia sama sekali tidak memegang benda itu. Bella itu seperti burung dalam sangkar, nampak indah, mahal, dan berkelas oleh balutan barang branded serta perawatan premium dimension. Tapi semua itu tak bisa dipamerkan ke siapapun selain Lucio. Bella ingin bisa pergi keluar bersama Lucio seperti pria itu membawa Angela. Bella juga ingin bangun dalam kondisi memeluk Lucio, entah di kamarnya atau kamar Lucio. Dia sungguh ingin bisa melayani Lucio seperti menyiapkan baju kerja, makanan dan lainnya dengan normal, bukan hanya melayani keinginan pria itu. Mimpi Bella tadi baginya hampir saja tercapai, tapi semua seakan semakin tak mungkin sejak kehadiran Angela di mansion ini. Meski Bella sering mendengar kalau Lucio memperlakukan Angela dengan kejam, tapi Bella tetap menganggap Angela ada pengganggu hidupnya. Bella hanya bisa meremas botol berisi racun itu. Dia bertekad akan menggugurkan kandungan Angela, kemudian memainkan drama supaya seakan Angela yang ingin melakukan aborsi. Kamu jangan mau kalah dari Angela, Bella. Dia sudah melangkah terlalu jauh. Sorot Bella nampak tajam menatap ke depan. Sementara di halaman luas mansion, sebuah mobil Rolls-Royce hitam baru saja masuk melewati gerbang, melewati beberapa pohon besar di sisi kanan dan kiri. Terakhir mobil itu harus memutar patung dengan air mancur di pinggiran yang begitu indah. Nona Angela, Bibi Matea, tersenyum lebar ketika dia membukakan pintu mobil untuk Angela. Melihat majikannya baik-baik saja membuat pelayan itu bisa bernafas lega. Bibi ini seolah lama tak bertemu. Seloro Angela seraya menerima uluran tangan Bibi Matea. Kemudian dia turun dari mobil. Pelayan itu hanya tersenyum lebar, namun senyumnya perlahan sirna saat melihat Lucio keluar dari mobil dalam kondisi pucat. Di dada juga nampak kain kasah mengintip di sana. Nona, di sana baik-baik saja? Tanya Bibi Matea lagi. Angela mengangguk tanpa ragu. Papa Jackie bahkan memberiku sepasang kelinci. Wanita itu kemudian mendekati Lucio. Sebelum pria itu masuk, Lucio, perintahkan anak buahmu untuk membuat kandang kelinci ya. Lucio menoleh ke bagasi mobil. Seorang anak buah mengeluarkan kandang kecil berisi 2 ekor kelinci. Itu sudah ada kandang, jawab Lucio datar. Kekecilan, kalau di luar dia tidak diberi rumah. Biar kelinci itu tidur denganku di kamar. Angela benar-benar seperti anak kecil yang merajuk pada ayahnya. Kau hanya boleh tidur denganku, bukan dengan kelinci. Mata Angela mengerjak. Haruskah dia merasa Lucio sedang merasa tersaingi dan cemburu gara-gara kelinci? Lucio, tunggu. Angela mengejar Lucio yang kembali berjalan masuk. Kelinciku bagaimana? Mandikan aku dulu, baru akan aku perintahkan mereka mengurus kelincimu, jawab Lucio tanpa menoleh.
dan tanpa menghentikan langkahnya, Angela seketika memelankan kakinya. Dia masih ada rasa takut kalau kegiatan mereka sudah berbau hal seperti itu. Remasan kasar Lucio, gigitan tanpa perasaan, dan mengingatnya saja Angela sudah sedikit kehabisan nafas. Masuk atau kelincimu akan ada di atas meja makan siang ini. Suara Lucio menarik lamunan Angela. Pria itu sudah berada di dalam lift, sedangkan tangannya menekan tombol, menahan supaya pintu lift tidak menutup. Sate kelinci, mata Angela seketika membulat. Kelincinya akan dijadikan sate. Dia pun menggeleng kemudian berlari secepat mungkin masuk ke dalam lift. Tanpa mereka ketahui, Bella sejak tadi menonton pertunjukan memuakkan di depannya. Dia hanya berdiri di belakang guci besar sisi ruang depan. Niat hati ingin menyambut Lucio. Dia justru mengurungkan niat karena melihat bagaimana Angela menahan Lucio. Kelinci, dia benar-benar sok manja hanya perkara kelinci, desis Bella kesal. Dia pun melihat ke kandang kelinci yang sedang anak buah bawa ke samping mansion. Kamar mandi milik Lucio yang sangat luas dan estetik itu mendadak terasa begitu sempit. Angela masih mematung berdiri di belakang Lucio karena merasa orang di belakang tak melakukan pergerakan apapun. Wajah Lucio pun menyamping hingga dia bisa melihat bagaimana gugupnya Angela dari pantulan kaca wastafel. Lepaskan, lakukan dengan benar. Setelah mandi, kamu ganti perban ini, titah Lucio, sebelum aku jadikan kelincimu sate. Selanjutnya, ancaman macam apa itu? Lucio juga merutuki diri sendiri yang bisa-bisa terlintas sate kelinci saat memikirkan hukuman. Angela sedang hamil, tak mungkin kan dia menghukum fisik wanita itu seperti biasa. Lucio teringat dengan Kiara, adiknya pernah hamil, tapi akhirnya keguguran karena ulah kekasih, yaitu Erland, yang dianggap tak mau bertanggung jawab. Lucio merasa sakit hati melihatnya. Dia memang kejam, tapi mengetahui bayi dalam perut dipaksa dilenyapkan, dia tak mungkin tega. Satu sentuhan tangan Angela membuyarkan lamunan Lucio. Wanita itu sudah berdiri di depan dan melepas perlahan. Kekasihmu yang melukaiku, maka kamu yang bertanggung jawab merawatku. Ucapan Lucio membuat pandangan Angela tertuju pada dada pria itu. Ingin dia mengumpat sebab tertembaknya Lucio, juga karena ulah pria itu sendiri. Hingga Noah marah, tapi Angela memilih diam. Dia hanya ingin menyelesaikan ritual memandikan ini dengan cepat. Semua berlangsung aman saat Angela sudah melepas semua. Sebisa mungkin otaknya tidak berubah jadi kotor melihat pahatan sempurna tubuh kekar dan jantan itu. Angela menggiring Lucio untuk masuk ke dalam bathtub, tapi karena gugup, kaki Angela yang lebih dulu masuk harus terpeleset. Suara keciprak air dan pekikan itu langsung memenuhi kamar mandi. Untung saja Lucio langsung menahan tangan Angela hingga wanita itu baru terjatuh di atas air, belum sampai membentur permukaan bathtub. Apa kamu tidak bisa masuk ke bathtub dengan benar? Ucap Lucio dingin. Dia menarik Angela lebih kuat hingga wanita itu kembali berdiri dan keluar dari bathtub. Dress sutra selutut yang dipakai Angela sudah nampak basah hingga menampilkan lekukan tubuhnya yang sempurna. Aku mau ganti, Belum Angela berbalik meninggalkan Lucio sudah lebih
dulu menarik pinggang itu dengan kedua tangannya, kemudian menghadapkan ke kaca lebar di kamar mandi itu. "Ganti saja di sini," ucap Lucio dengan suara beratnya. Angela menekuk salivannya susah payah. Syaraf aktifnya menegang saat melihat Lucio meremas sisi panggulnya. "Kehamilan tak akan mempengaruhi ritual suami istri, Angela," bisik Lucio tepat pada wanita itu. Tenggorokan Angela benar-benar tercekat hanya untuk sekedar menjawab perkataan Lucio, apalagi saat bibir dingin sang mafia mulai seperti ada aliran listrik yang menyengat sampai ke daerah. Mata Angela terpejam. Dia bukan sedang menikmati, tapi ketakutan. Kedua tangannya pun memegang erat pergelangan tangan Lucio. Jangan Lucio, jangan sakiti lagi." Saat Lucio menurunkan, yang wanita itu bayangkan adalah gigitan kasar Lucio. Remasan di panggulnya juga rasanya begitu sakit dan linu. Pada Lucio melakukan dengan lembut, tidak seperti biasanya. "Kali ini kamu akan menikmatinya, Angela, hingga kamu tak akan bisa menikmati pria selain aku." Lucio melepas pegangan Angela di pergelangan tangan kanannya. Dia lalu memiringkan kepala Angela untuk menoleh ke arahnya. Dengan lembut Lucio mulai, hanya saja Angela belum membukanya. "Buka, Angela, bukan juga matamu," lirih Lucio. Angela menggeleng dan semakin memejamkan matanya. Kali ini Lucio takkan memaksa. Dia membuka semua yang melekat, kemudian mendudukkan wanita itu di atas wastafel. Secara bertahap rasa takut Angela perlahan hilang, kini berganti dengan suara kecil akibat ulah Lucio yang begitu lihai menemukan banyak titik. Sampai kegiatan memandikan itu berakhir dengan Lucio melupakan lukanya. Dia terus memacu dengan lembut, berusaha yang selalu dia berikan pada semua wanitanya saat bermain. Hampir 2 jam lamanya, perut Angela sudah merasa lapar. Maklum, dia dan Lucio belum sempat sarapan di mansion Jackie tadi. Kini Angela telah berhasil mengganti perban di dada Lucio. Saat selesai, dia baru menyadari kalau Lucio rupanya tertidur. Tumben dia bersikap manis. Angela menghela nafas panjangnya, kemudian menunduk untuk mengusap perutnya. "Semoga kamu pandai meluluhkan hati papamu, nak, hingga dia tak akan lagi berniat memisahkan kita," ucapnya. Meski Angela sama sekali tak ada keinginan bisa hidup dengan Lucio, tapi dia tak akan membiarkan anaknya dibawa pergi oleh pria itu. Setelah Angela memasang seluruh kancing kemeja Lucio, sekaligus dia menyelimuti pria itu, Angela merangkak turun dari ranjang. Tujuannya sekarang adalah dapur. "Ada makanan, Bi?" Angela berpapasan dengan Bibi Matea di dekat lift. "Tentu ada, Non. Sudah saya siapkan di nampan. Tadinya mau langsung saya bawa naik ke kamar Tuan Lucio, tapi takut mengganggu." "Iya, makan di dapur saja. Lucio sedang tidur." Angela lebih dulu jalan ke arah dapur, namun ada pemandangan yang tak biasanya. "Bella, sedang apa kamu di sini?" Bella yang sedang berdiri pun terkejut. Wanita itu berdiri mencurigakan di samping meja dapur dekat dengan nampan berisi makanan sarapan untuk Angela.